Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesempatan juga waktu luang dan kita diberikan taufik dan hidayah sehingga mampu memanfaatkannya dalam kebaikan. Tak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada kekasih kita, Nabi yang mulia, suri tauladan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, serta semoga salawat salam itu sampai juga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik, jamaah semua, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita masuk pada satu bahasan yang sebelumnya mungkin berbeda ya. Kalau saya ranahnya ada bahasan kitab, cuma pada sore hari ini ada request dari bapak-bapak. Baik, sehingga pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas satu bahasan yang berkaitan dengan ruh serta perjalanannya. Sehingga kalau kita masuk pada bahasan ini, berarti kita masuk pada bahasan yang gaib. Ketika kita masuk pada satu bahasan yang gaib, maka tidaklah kita boleh menyampaikan atau mempelajarinya kecuali harus dengan dalil, harus berdasarkan dalil. Karena sesuatu yang gaib tidaklah bisa diakses oleh manusia biasa. Hal-hal yang gaib hanya bisa diakses, hanya bisa didapatkan melalui jalur nubuwah atau kenabian. Sehingga pada sore hari ini kita akan membahas satu hadis yang cukup panjang, yang insya Allah hadis ini cukup populer dan sering disinggung, sering dibahas juga oleh para asatidzah yang lainnya. Nah, hal ini juga menekankan pada kita, Pak, bahwa ketika kita mempelajari hal-hal yang gaib tentu harus berdasarkan pada dalil-dalil yang pasti. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Maka kata Allah, katakanlah Muhammad kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi, urusan ruh dalam mujmalnya, gaibnya, urusan yang gaib itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku, kata Allah, memberikan ilmu dalam hal ini, ilmu tentang ruh, ilmu tentang hal-hal yang gaib, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Bermakna sedikit di sini informasi-informasi bagaimana ruh, kemana ruh, dan bagaimana perjalanan ke depannya tidaklah kita dapatkan sebanyak mungkin informasinya, kecuali hanya dalam informasi yang terbatas, yaitu melalui beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Baik, kemudian pada sore hari ini juga kita niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini Pak, ketika kita belajar maka tumbuh keimanan, tumbuh keyakinan. Makanya disinggung oleh para sahabat pada zaman dahulu ketika sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Pada saat itu Mu'adz bin Jabal hendak mengajak orang-orang untuk belajar, untuk ngaji ke majelis. Dan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal tidak bilang secara langsung, ayo kita ngaji, hayya nata'allam, tidak. Justru sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal menyampaikan, hayya nu'minu sa'atan, ijlis bina nu'minu sa'atan, ayo
orang-orang sekalian, jamaah sekalian, ayo kita duduk di sini ngecas iman sesaat. Bermakna apa? Ketika kita belajar, iman kita sedang ditambah. Maka kita simpulkan bahwasanya keyakinan dan keimanan itu tumbuh didasari dengan ilmu. Maka tidaklah orang-orang yang berilmu itu keimanannya akan goyah. Semakin kita memperbanyak belajar ilmu agama khususnya, maka keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat. Misal ketika kita mendengar satu kabar tentang datangnya Dajjal, kita belum tahu tentang hadisnya, tentang sumber informasi dalil-dalilnya. Tentu kita hanya meyakini sebatas angin lalu. Reaksi yang ada pada hati dan akal kita akan berbeda, biasa saja. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi melalui dalil yang pasti tentang datangnya Dajjal, ciri-ciri sifatnya dan seterusnya, otomatis reaksi hati dan akal kita akan berbeda. Kita akan memiliki rasa waspada yang luar biasa. Begitupun pada bahasan yang akan kita dalami saat ini, berkaitan dengan alam gaib, alam kubur atau alam barzah dan ruh, itu adalah hal yang gaib. Maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik. Dan berikutnya, di antara karakter orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman? Salah satunya adalah yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman tentu dia beriman kepada sesuatu yang gaib. Maka dari itu, tentu bagian dari konsekuensi akidah kita harus meyakini hal-hal yang sifatnya gaib, termasuk dalam hal ini alam barzah serta roh dan perjalanan setelahnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langsung saja kita akan masuk pada satu hadis yang cukup panjang, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Al-Barra bin Azib. Nah, sahabat Al-Barra bin Azib menyampaikan riwayat ini, dan riwayat ini sahih, juga disampaikan riwayatnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, disampaikan juga oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i, juga imam-imam lainnya. Baik, di sini sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib menceritakan satu peristiwa ketika beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayatnya dijelaskan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjenguk dan menghadiri pemakaman salah satu sahabat yang meninggal dari kalangan Ansar. Kemudian wajalasna fantahaina ilal qabri. Kemudian kami tiba, kata sahabat ini, bersama Rasulullah SAW di pemakamannya. Walamma yulhad, dan ketika kami tiba, kata sahabat, kuburannya belum siap, masih dibenahi, mungkin sedang digali atau disiapkan, otomatis jenazahnya belum sampai. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblah. Kemudian dijelaskan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburan itu menghadap kiblat. Nah, sehingga di sini kalau kita pelajari bagian dari adab-adab ketika kita menghadiri pemakaman, tentu kita disunahkan berdiri ketika ada jenazah yang datang, dan itu bagian dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan juga ini ada sunnah lainnya, kita dibolehkan duduk ketika menghadiri pemakaman, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di pemakaman, melihat kuburannya belum selesai, Nabi duduk menghadap kiblat. Kemudian wajalasna haulahu, dan kami, kata para sahabat itu, duduk juga di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Saking apa? Saking khusyuknya. Jadi sahabat itu ketika duduk bersama Nabi sudah diam, tidak ngapa-ngapain. Saking tenangnya, itu burung bisa hinggap dan tidak akan kabur. Saking khusyuknya, gitu.
Berbeda dengan tingkat khusyuk kita. Kalau kita khusyuk mungkin harus sambil tidur ya, atau sambil minum sesuatu dan seterusnya. Dan ini sahabat Nabi luar biasa. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard, kata sahabat. Dan aku melihat di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang memegang ranting, yankutu fil ard, kemudian ranting itu ditancapkan ke tanah. Kemudian faja'ala yanduru ila as-sama' wa yanduru ila al-ard. Kemudian kata sahabat, kami melihat Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Wa yanduru ila al-ard, dan Nabi menurunkan pandangannya ke bawah. Wa ja'ala yanduru basaruhu wa yahfidhuhu, dan kami juga melihat Nabi hanya menaikkan pandangannya ke atas dan menurunkannya lagi. Dan itu dilakukan thalatha marrat. Nabi melakukan itu 3 kali, mengangkat kepala, ditundukkan lagi, melihat ke atas, melihat ke bawah lagi, selama 3 kali. Bayangkan, sedetail itu ya. Serinci itu sahabat memperhatikan gerak-gerik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat sirah nabawiyah itu sangat lengkap sekali. Tidak ada satu manusia pun yang sejarahnya sangat lengkap kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Nabi lain dijelaskan, tapi tidak selengkap kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu bisa terbit beberapa buku, beberapa kitab. Ada sirah nabawiyah secara khusus menjelaskan biografi dari lahir sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kitab khusus yang menjelaskan tentang ciri fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal, kitab yang terkenalnya Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Itu khusus menjelaskan tentang ciri fisik Nabi saja. Ada juga yang khusus kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi. Nama kitabnya ada, salah satunya Asy-Syifa Al-Khosais ala Nabi Al-Mustafa, salah satunya karangan Al-Imam Al-Qadiyah. Itu khusus menjelaskan tentang keistimewaan Nabi, mukjizat dan seterusnya. Ada juga kitab yang khusus menjelaskan tentang peperangan-peperangan Nabi saja. Ada kitab judulnya Kajian Al-Maghazi dan lain-lain sebagainya. Itu dari satu orang saja, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selengkap itu, Masya Allah. Maka kita umat Muslim tidak akan mungkin kehilangan teladan untuk kita ikuti. Makanya wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh dalam diri Nabi itu terdapat uswah hasanah. Dan setiap kitabnya itu berbeda bahasannya. Ada sejarahnya saja, keistimewaan saja dan seterusnya. Masya Allah. Baik. Tadi kata sahabat, kami melihat Nabi melihat ke atas, melihat ke bawah, sampai mengulanginya 3 kali. Kemudian faqala, Nabi SAW bersabda pada saat itu, ista'idhu billah min adzabil qabr. Kata Nabi SAW, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Nabi SAW mengulanginya sampai 2 sampai 3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Minta tolong, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari azab kubur, sampai 3 kali Nabi mengulangi ucapannya itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW sampai langsung berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, 3 kali. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, kemudian setelah itu thumma qala, setelah Nabi mengucapkan tadi, kemudian Nabi bercerita kepada para sahabat yang ada di sana. Innal 'abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, kata Nabi, idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah, ketika dia hendak meninggalkan dunia dan hendak menuju akhirat. Bayangkan, ini berarti posisi ketika seorang hendak meninggal, dan Nabi menyebut kematian itu dengan al-akhirah. Ketika seorang hendak meninggalkan dunia dan hendak menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun
rombongan malaikat dari langit, bidul wujuh, yang wajahnya itu putih, ka'anna wujuhahum asyams, seakan-akan wajahnya itu bercahaya seperti matahari. Ini ketika ada seorang abdal mukmin, hamba yang beriman, wafat. Maka pada saat itu rombongan malaikat turun yang wajahnya putih seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama mereka membawa kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan juga mereka membawa parfum, membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian rombongan malaikat tadi duduk di sekitar situ sampai hamba yang sedang dalam keadaan dikatakan sakratul maut tadi melihat mereka sejauh mata dia memandang. Saking banyaknya rombongan malaikat tadi. Kemudian bisa kita fahami bahwa pada saat itu orang itu sedang sakaratul maut. Terkadang pada saat sakaratul maut Allah menampakkan sesuatu kepada orang yang sedang mengalami itu, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilihat bahkan dirasakan oleh orang biasa, gitu ya. Terkadang ada orang yang sedang sakaratul maut, pandangannya tidak bisa dikontrol, melihat ke atas ke bawah, melihat berkeliling atau tertuju pada satu titik, gitu. Dan itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan ketika ada anak istri di sampingnya memanggil-manggil namanya, dia seakan-akan tidak mendengar, saking luar biasanya apa yang dia lihat. Karena yang dilihat, yang gaib itu tidak pernah terlihat oleh siapapun makhluk yang hidup selama di dunia ini. Yang dilihat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dilihat. Maka ketika dalam posisi itu, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan apa yang ada di sekelilingnya, hanya bisa fokus pada satu titik yang turun. Seperti halnya kita, kalau misalnya kita waktu subuh lagi enaknya tidur, misalnya waktu subuh kita dengar azan, terkadang ketika dengar azan sayup-sayup, nggak jelas azan, karena kita fokus dengan tidur. Atau ketika kita sudah bangun tidur, terkadang kita juga berat untuk mengucapkan doa bangun tidur. Karena apa? Karena kita fokus membenahi diri. Apalagi dalam posisi tadi ketika sakratul maut. Makanya ketika ada orang yang dibimbing dengan talqin, tidaklah mereka bisa mengucapkan talqin kecuali atas izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak dari sekarang, Pak, kita berdoa agar kita dimudahkan lisannya ketika sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian setelah tadi para malaikat duduk di sekitar mayit atau orang yang akan meninggal tadi, thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian setelah itu turunlah malakal maut, malaikat pencabut nyawa alaihi salam. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malakal maut duduk di dekat kepala orang yang tadi. Fayaqul. Kemudian orang tadi dipanggil sama malakal maut. Kata malakal maut, ayyatuhan nafsut thayyibah. Ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan malakal maut memanggil ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, jadi ketenangan dan kebaikan itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang baik pasti jiwanya tenang, gitu ya. Makanya ketenangan itu adalah simbol dari keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu kalau kita lihat bawaannya kalem, tenang bawaannya. Dan itu diantara salah satu karakter orang yang beriman.
ayyatuhan nafsut thayyibah, kata malakal maut, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu man fis siqa. Kemudian tidak lama setelah malakal maut mengatakan itu, keluarlah ruh orang tadi dari jasadnya. Bahkan keluarnya itu kama tasilul qatratu min fis siqa, keluarnya ruh itu seperti halnya keluarnya air dari ceret yang mengalir, atau keluarnya air dari eskan. Apa eskan? Tempat air gitu ya, teko mungkin ya. Keluar. Kalau kita nuang air nggak mungkin mandek kalau nggak ada tutupnya. Nah, keluarnya ruh orang mukmin dari jasadnya semudah itu, selancar itu. Digambarkan oleh Nabi, kama tasil qatratu min fisyiqa, seperti keluarnya air yang mengalir pada ceret, pada tempat air. Kemudian fayakhudhuha, setelah ruhnya keluar dari jasadnya, fayakhudhuha, diambillah ruhnya itu oleh malakal maut. Malaikat maut membawa ruhnya. Tidak lama setelah itu, fa idza akhadaha, setelah diambil ruhnya oleh malakal maut, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Tidak lama setelah diambil, maka malaikat yang pada awal datang, rombongan malaikat tadi yang wajahnya putih seperti matahari, yang membawa kafan dan membawa minyak wangi, langsung merebut ruhnya dari malakal maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kaffan, kemudian ruhnya dipakaikan kafan yang dari surga tadi. Wa fi dzalikal hanut, dan dipakaikan minyak wangi. Jadi sungguh aneh kalau kita yang masih hidup mengumbar aurat, karena ruh yang sudah keluar saja masih dikafani, ditutup, diselimuti oleh malaikat. Maka berhati-hati ketika kita menjaga aurat. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, dan ketika dipakaikan kafan pada ruhnya, lalu diberikan minyak wangi pada kafannya, maka tercium aroma yang sangat wangi. Ka'atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ard, seperti wanginya minyak wangi yang pernah ada di muka bumi, bahkan lebih wangi dari itu. Jadi tidak bisa dibayangkan, saking wanginya. Dan ini merupakan hal gaib. Dan terkadang hal gaib ini Allah nampakkan, Allah tunjukkan sedikit untuk menambah keyakinan kita. Maka tidak heran ketika kita melihat ada ruh orang alim, orang mukmin, ketika ada orang yang memberikan kesaksian, ruhnya sangat tercium wangi padahal belum dipakaikan minyak wangi, maka itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menunjukkan sedikit hal gaibnya. Kemudian setelah dilakukan seperti itu, fayus'aduna biha, maka mereka naik ke atas. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah ruh dan malaikat itu, jadi ruhnya setelah keluar diantar, dikawal mungkin ya sama rombongan malaikat. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah rombongan ruh dan malaikat tadi ketika naik ke atas langit, mereka berpapasan dengan malaikat penjaga langit, penjaga antara langit dan bumi. Illa qala, kecuali malaikat yang menjaga langit tadi berkata, ma hadzal ruhut thayyib, siapakah ruh yang baik ini? Siapa ruh yang sangat indah ini? Kata malaikat penjaga langit. Fayaqulun, maka rombongan malaikat yang mengantar ruh ini menjawab, fulan bin fulan, ini adalah fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya, seraya mengatakan nama terbaik yang pernah disematkan kepada orang itu selama di dunia. Jadi ketika malaikat langit, penjaga langit berkata, ruh siapa yang baik ini? Maka malaikat yang mengantarnya menjawab, ini adalah fulan, sambil mengatakan nama terbaik yang pernah diberikan kepadanya di dunia. Maka
Kalau kita lihat orang-orang soleh, para sahabat, salafus soleh dan seterusnya, mereka mempunyai laqab, mempunyai kunyah kadang ya, mempunyai gelar. Abu Umar, Abu Abdullah, itu merupakan nama-nama baik. Misal bapak nanti punya anak, diberikan nama baik dan dikasih tambahan, gelar tambahan, misalnya As-Shadiq misalnya, orang yang mudah-mudahan jujur seterusnya, gak apa-apa. Atau ditambahkan gelar apa? Al-Ghani, orang yang kaya misalnya. Tidak apa-apa ditambahkan gelar, karena dengan nama terbaik itu kita akan dipanggil oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Kemudian hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai tibalah mereka di langit dunia atau langit yang pertama, gerbangnya langit. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka meminta kepada para penjaga langit agar dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahum, maka dibukakanlah pintu langit tersebut. Jadi kalau kita fahami, langit itu ada pintunya, otomatis langit itu ada bangunannya. Berbeda dengan mungkin ada teori-teori kosmologi ya, yang menjelaskan langit seperti ini dan seperti itu, yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan dalam Islam, langit itu wa futihatis sama'u fakanat abwaba, langit itu punya pintu-pintu dan ada bangunannya gitu. Ada tingkatan-tingkatannya, dan itu salah satu hal yang kita imani. Setelah dibukakan pintu langit tadi, fayushyahu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Ketika dibukakan, maka naiklah mereka pada tingkatan langit yang pertama. Begitupun pada tingkatan seterusnya. Dan setiap mereka naik ke tingkatan atasnya, malaikat yang menjaga pada tingkat 1 mengiringinya sampai ke atas. Ketika melewati tingkat 2, malaikat yang ada di tingkat 2 mengiringinya sampai ke atas. Begitu seterusnya. Hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah. Begitu seterusnya diiringi sampai tibalah mereka ila sama'is sabi'ah, sampai tingkat langit yang ke-7. Nah, jadi diiringi, dan itu merupakan bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghormatan kepada ruh mukmin, ruh orang-orang yang beriman. Sehingga dalam akidah kita, kebaikan itu, Pak, konsepnya kebaikan itu selalu naik, selalu di atas. Begitupun sebaliknya, keburukan itu tidak naik, selalu di bawah. Makanya amal soleh itu naik ke atas, diterima di sisi Allah. Kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yang baik itu naik. Sedangkan ucapan buruk, cacian, makian itu tidak naik. Mereka itu terombang-ambing, kata Nabi SAW. Ketika ada seseorang mendoakan keburukan untuk orang lain misalnya, maka ucapan keburukan yang dilontarkan oleh si fulan, oleh si A ini, ucapannya tidak akan naik ke atas langit, tapi terombang-ambing. Naik ke langit, ditolak sama langit. Karena pada hakikatnya langit hanya menerima kemuliaan, orang-orang yang baik, kebaikan. Makanya langit diisi oleh Ar-Rafiqil A'la, ruhnya para nabi gitu ya, langit itu. Nah, ketika tadi ada orang yang mengatakan keburukan, doa yang buruk misalnya, ngatain temannya, maka otomatis ucapannya ditolak sama langit. Mau turun ke bawah bumi, ditolak juga sama bumi. Lantas kemana perginya? Maka dijelaskan sama Nabi SAW, ucapan buruk itu akan sampai kepada orang yang dituju. Ketika kita mengucapkan cacian kepada si B, akan sampai kepada si B atas izin Allah. Kalau si B ini atas izin Allah tidak layak menerimanya karena solih mungkin, karena baik, kata Allah nggak layak, maka kemana dia perginya? Maka kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka hati-hati menjaga lisan. Ketika ucapan buruk yang kita keluarkan, mentoknya pasti balik lagi ke kita, ucapan buruk. Maka ucapan yang baik pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kembali lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan ruh tadi diangkat oleh Allah ke langit.
sampai langit yang paling tinggi, dan itu merupakan bentuk kemuliaan yang diterima oleh roh orang-orang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, ilaihi yas'adut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kebaikan, amal soleh, ucapan amal soleh serta pelakunya yarfa'uh, diangkat sama Allah ke atas langit, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika sampai ke langit 7, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, uktubu kitab 'abdi fi illiyin, catatlah catatan atau amal dari hambaku ini pada illiyin. Illiyin itu apa? Makanya di Al-Quran, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Illiyin itu catatan, kalau kita sering mendengarnya mungkin nasihat ini sangat cocok ditulis dengan tinta emas. Nah, orang-orang mukmin namanya akan diabadikan dalam buku yang sangat agung yang berada di atas, yang dijaga dan disaksikan oleh para malaikat al-muqarrabun. Kemudian wa u'iduhu ilal ardh, setelah diletakkan catatannya di tempat yang mulia tadi, di tempat yang paling tinggi, wa u'iduhu ilal ardh, kembalikan ruh itu ke bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena di bumi lah dia diciptakan, dia dimatikan, dan di bumi juga kelak dia akan dibangkitkan pada fase yang kedua. Baik, makanya kelak pada hari kiamat kita akan dibangkitkan lagi beserta jasad kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Az-Zalzalah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan beban beratnya, di antara beban yang dikandung oleh bumi yaitu adalah jenazah-jenazah seluruh manusia yang dikandung di dalam bumi. Dan bumi ini tempatnya menyatu, baik itu yang solih, yang buruk itu menyatu. Jasad Nabi SAW ada di muka bumi, jasad Abu Lahab ada di muka bumi, Fir'aun, Abrahah dan seterusnya ada di muka bumi. Maka tadi hakikatnya kebaikan dan keburukan akan dibedakan ketika dia sudah wafat. Yang solih, yang baik diangkat oleh Allah, maka yang buruk akan tertahan. Kemudian setelah rohnya dikembalikan kepada jasadnya dengan diantar oleh para malaikat, fayatihi malakun. Baik, nah ketika sampai rohnya diantar oleh malaikat dan masuk lagi ke dalam jasadnya yang ada di dalam kuburan, fa innahu yasma'u hufaqan ni'al ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Dan ketika sudah sampai ruhnya di dalam kuburannya, masuk ke dalam jasadnya, maka jasad tadi yang ada di dalam kuburan akan mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan. Dan dia akan mengira-ngira, ini suara ayahku, ini suara langkah anakku, dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan agar dia semakin merasakan kesepian di dalam kuburnya. Dan itu ranah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah, jasad tadi diperdengarkan suara orang-orang yang mengantarnya. Jadi semakin merasakan kesepian di dalam kuburan. Kemudian fayatihi malakani. Tidak lama setelah itu datanglah dua malaikat giladun syidad, yang keras dan kasar bentakannya. Datang dua malaikat menghampiri jenazah tadi sambil membentak dengan bentakan yang sangat kasar. Fayujlisanihi, dan didudukanlah jenazah tadi. Dan ini wallahu a'lam, ini urusan gaib. Yang kita lihat selama ini, Pak, yang kita lihat itu adalah kuburan. Yang kita lihat itu adalah kuburan, bukan alam kubur. Alam kubur itu gaib. Yang kita lihat selama ini sesak dengan tanah itu, dalamnya enggak ada apa-apa, itu hanya kuburan. Sedangkan di sini malaikat fayujlisanihi, mendudukan jenazah tadi di dalam kuburnya.
Fayaqulani, lalu si jenazah tadi ditanya sama malaikat, man rabbuka? Sudah masuk pada ujian. Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani ma dinuka, lalu ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, dan dia menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladhi bu'itsa fikum, dan ditanya lagi kepada jenazah tadi, siapakah sosok yang diutus kepada kalian yang membawa risalah? Fayaqulu, maka orang itu menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, dan dia menjawab, dan dia ditanya lagi, wa ma ilmuka, dari mana engkau memiliki pengetahuan tentang semua pertanyaan yang aku lontarkan, kata malaikat. Maka orang tadi akan menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi, dan aku mengimani apa yang aku baca itu. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan, mengamalkan apa yang aku baca itu. Jadi pertanyaan di alam kubur dalam riwayat lain tentu pertanyaannya berbeda. Ini dalam riwayat sahabat yang lain. Nah, sehingga pertanyaan kubur itu bukan pertanyaan hafalan. Kita tidak bisa mempersiapkan jawabannya dari sekarang, kita tulis, lama-lama kita hafalkan. Yang akan menjawab itu apa? Nanti akan dijelaskan yang akan menjawab itu. Fayunadi munadin fis sama, setelah ditanya oleh malaikat tadi, terdengarlah suara panggilan dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku itu benar, kata suara dari langit. Fa'afrishuhu minal jannah, lapangkanlah kuburannya dan jalannya menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan juga pintu surga untuknya. Wa yafsahu lahu fi qabrihi maddal basar, setelah begitu kuburannya tiba-tiba menjadi luas seluas mata dia memandang. Dibentangkan dan diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, setelah itu datanglah seorang laki-laki hasanul wajhi, yang wajahnya sangat cakep, yang wajahnya sangat baik, sangat bagus. Hasanus thiyab, laki-laki itu memakai pakaian yang bagus. Tibur rih, aromanya sangat wangi. Fayaqul, dan laki-laki tadi yang datang berkata, abashiru billadhi yasurruka, aku datang membawa kabar gembira untukmu, kabar yang penuh dengan kegembiraan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana engkau pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, dan jenazah tadi bertanya pada orang itu, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, siapakah engkau sampai wajahmu itu membuatku penuh dengan kebaikan, saking baiknya dipandang. Fayaqulu, maka orang tadi menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu, aku adalah amal solehmu. Maka amal yang berwujud makhluk tadi, yang indah sekali rupanya, dia memberikan pujian untuk jenazah tadi. Fawallahi, demi Allah, kata amal tadi, ma alimtu illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi maksiatillah. Demi Allah, tidaklah aku melihat selama engkau di dunia ini, engkau merupakan seseorang yang sangat cepat sekali, sangat gercep sekali ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ketaatan. Wabati'an fi maksiatillah, dan engkau sungguh sangat lamban, sangat lambat sekali ketika melakukan kemaksiatan. Masya Allah. Ini merupakan salah satu karakter yang sangat surgawi, karakter yang penuh dengan kenikmatan di dalam kuburnya. Tidak pernah menunda-nunda kebaikan,
langsung melakukan kebaikan dan ketaatan. Begitupun sebaliknya, ketika ada nafsu yang menyerang, nafsu sifatnya dorongan-dorongan keburukan, maka sebisa mungkin dia press, dia tekan untuk tidak mengikutinya. Makanya nanti ada satu hadis yang menggambarkan bagaimana karakter orang yang soleh itu ketika di kuburan. Bawaannya selalu ingin melakukan kebaikan. Kemudian setelah dijawab, aku adalah amal solehmu, fayaqul, maka jenazah tadi bertanya, bolehkah aku berdoa? Dan dia langsung berdoa, Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakanlah kiamat ya Allah, agar aku bisa langsung masuk ke syurga, menemui keluargaku dan mengambil harta-hartaku. Fayaqulu lahu, dan dikatakan oleh sosok yang tadi, uskun anta, kamu tenanglah di sini, diamlah di sini dengan tenang. Urkud, tidurlah di sini. Kama raqadal aris, seperti tidurnya pengantin yang baru yang sedang menantikan istrinya. Digambarkan orang yang penuh dengan kebahagiaan dan dipersilahkan untuk tidur dengan tidur yang sangat menggembirakan. Dan itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mukmin, dia itu punya dorongan untuk melakukan kebaikan dimanapun, bahkan setelah dia mati. Sampai ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-mayyitu qabruhu, apabila ada seorang mayit dimasukkan ke dalam kuburnya, dalam artian mayit yang mukmin, orang yang mukmin meninggal, muslatis syamsu wa inda gurubiha, ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, dia tersadar seakan-akan terjadi suasana matahari yang akan terbenam seperti ini, gelap, matahari seakan-akan mau terbenam. Fayujlisu yamsahu ainaihi, kemudian dia duduk di kuburannya dan dia mengucek-ngucek, mengusap-ngusap matanya. Wa yaqulu da'uni usolli, dia berkata kepada malaikat yang ada di sana, izinkan aku sholat. Karena dia melihat, wah, suasana sudah sore dan dia lupa sudah sholat asar atau belum. Sampai sudah mati pun dorongan kebaikannya tidak pernah mati. Jadi dari sini difahami oleh ulama tafsir dari kitab Tafsir Munir. Kami pernah membaca tadi, ketika Allah menjelaskan khalidina fiha, kekekalan yang abadi, entah itu di surga ataupun di neraka, maka itu tidak bergantung pada usia. Ada seorang mukmin beribadah 20 tahun penuh dengan ketaatan, tiba-tiba meninggal. Ketika meninggal, masuk surga, khalidina fiha, abadi selamanya. Maka kenapa dia bisa sekekal itu di surga padahal amalnya baru 20 tahun? Begitupun dalam potret lain, misalnya ada orang kufur, dia melakukan kekufuran selama 20 tahun misalnya. Kalau kita potong dari usia baliknya 15 tahun, hanya 5 tahun kekufurannya. Ketika dia mati, masuk neraka, khalidina fiha, dia kekal abadi di dalam neraka. Padahal hanya 5 tahun kekufurannya dari usia baliknya. Kenapa? Maka para mufassir menjelaskan, yang abadi itu adalah semangat melakukan kebaikan atau kekufurannya. Maka bisa dilihat, orang tadi yang sudah meninggal, dia mungkin meninggal dalam usia yang berbeda, tapi ketika sudah masuk kubur, semangatnya masih ada, semangat melakukan kebaikan. Sudah masuk kubur pun dia masih ngomong, izinkan aku sholat, padahal sudah wafat. Dan dia tidak menyadari hal itu. Baik, itu merupakan karakter dari orang yang beriman. Maka sebisa mungkin Pak, jangan pernah padamkan dari hati kita untuk semangat melakukan kebaikan, walaupun ngamalinnya agak berat-berat. Besok puasa sunnah besok, pas besoknya terhalang oleh apa, misalnya lontong Medan dan seterusnya. Gak apa-apa, asal semangat itu jangan pernah padam, karena semangat itu sangat menentukan bagaimana kondisi kita kelak di alam kubur. Baik,
Itulah gambaran untuk orang-orang mukmin yang ketika dia masuk ke dalam kuburnya. Kemudian dari lanjutan hadisnya, qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya tentang hambanya yang kafir. Wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbalin ila al-akhirah. Dan sesungguhnya ketika seorang hamba yang kafir dia hendak meninggalkan dunia dan akan masuk ke alam akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun giladun syidad, maka turunlah dari langit rombongan malaikat yang keras dan bengis, sudul wujuh, wajahnya sangat hitam pekat, ma'ahumul musuh, dan para malaikat itu membawa al-musuh. Kata ulama, al-musuh ini adalah kain yang sangat buruk yang diambil dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian para malaikat tadi duduk di sekitar mayit yang akan mati tadi. Thumma yaji'u malakal maut. Kemudian turunlah malakal maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduk di dekat kepala orang yang kafir tadi. Fayaqul, dan malakal maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang sangat buruk, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafarraqa fi jasadihi. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi roh mukmin ketika dipanggil oleh malakal maut langsung keluar seperti keluarnya air dari teko. Berbeda dengan kondisi orang yang kufur atau melakukan kemaksiatan. Ketika dia dipanggil oleh malakal maut untuk keluar, fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya berpegangan erat pada jasadnya. Semakin menyatu dia dengan jasadnya, dipanggil lagi tidak mau keluar, semakin menyatu, berpegangan pada bagian-bagian jasadnya. Fayantazi'uha, kemudian karena dia tidak mau keluar, maka malakal maut memaksanya keluar. Bahkan digambarkan kama yuntaza'u as-sufudu minas sofil mablul, bahkan dicabut dengan paksa. Kalau digambarkan seperti halnya ada besi yang penuh dengan cabang, besi yang bercabang. Kemudian besi itu dibalut dengan kain yang basah dan ditarik dengan langsung, maka otomatis kain itu akan koyak. Dan begitu jugalah dengan jasad orang kufur ini. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, fataqta'u ma'aha al-uruq wal asab. Ketika dipaksa dicabut oleh malakal maut, maka putus jugalah urat-uratnya, putus jugalah tendon-tendonnya, urat besar, urat kecil, semuanya putus karena ruhnya tadi berpegangan erat. Dan ini sangat mengerikan sekali. Jadi orang kafir itu, orang yang fasik itu, ketika wafat bukan hanya ruhnya yang buruk, tapi jasadnya juga menjadi rusak. Kemudian fayal'anuhu min malakin fis sama'i wal ard. Ketika dia keluar, maka terdengar banyak sekali suara yang melaknat, suara malaikat yang melaknat ruh itu. Baik. Kemudian fayakhudhuha, dan diambil ruh tadi ketika sudah keluar oleh malakal maut, diambil. Ketika diambil oleh malakal maut, sudah dicabut, فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Tidak lama setelah dicabut, langsung direbut oleh malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tadi. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Kemudian dipakaikan kain masuh, kain yang buruk dari neraka tadi. Wa yakhruju minha, dan dari kain tersebut keluar sesuatu, rihun, keluar sesuatu, rihun jifah, aroma yang sangat busuk
Bahkan saking busuknya aroma itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujidat ala wajhil ard. Ada bangkai di alam dunia ini yang baunya sangat busuk, mungkin bisa menutupi satu dunia ini busuknya. Ketika ada ruh orang kafir itu dibalut dengan kain musuh yang baunya jauh lebih busuk daripada bau yang ada di dunia ini. Fayas'aduna biha, kemudian mereka naik. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, dan tidaklah ketika mereka naik mereka berpapasan dengan malaikat-malaikat yang ada di langit, kemudian malaikat itu berkata, ma hadha ruhul khabith, ruh siapakah ini yang sangat buruk? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan, sambil menyebutkan panggilan terburuk yang pernah disematkan kepada orang itu selama hidup di dunia. Jadi andai kata ada seseorang pernah dikatain nama hewan sama orang lain, misalnya dikatain hewan yang buruk sama orang ini, ketika dia mati dalam keadaan kufur, maka malaikat akan memanggilnya dengan sebutan hewan tadi. Pokoknya hewan atau apapun panggilan yang buruk yang pernah disematkan kepada manusia yang kufur, maka itulah panggilan malaikat kepadanya. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Kemudian malaikat yang mengantarnya tadi minta, tolong bukakan pintu langit. Fala yuftahu lahu. Kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit tidak membukakannya, menolak. Karena tadi pada dasarnya yang naik ke langit adalah kemuliaan, adalah kebaikan. Fayal'anuhu min malakin fis sama'i wal ard. Bahkan bukan hanya ditolak, tapi dicaci dan dimaki sama malaikat, dilaknat sama malaikat yang menjaga langit dan menjaga bumi. Sampai malaikat-malaikat yang ada di langit itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ta'ruja ruhuhu min qablihim. Jangan sampai ya Allah ruhnya ini dinaikkan ke langit. Kemudian ditutuplah pintu langit dan ditolak ruh tadi, sampai ruh tadi terbatas hanya di depan gerbang langit satu saja. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat dari Al-Qur'an. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nabi SAW membacakan satu ayat dari Al-Quran, di mana ayat itu menjelaskan bahwa tidaklah orang yang syirik, orang yang kufur, dibukakan baginya pintu langit, apalagi pintu surga, tidak akan pernah dibukakan selamanya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali ada onta yang bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil, tidak akan pernah dibukakan bagi orang kufur pintu langit maupun pintu surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah nama dan amal mereka, maksudnya amal ruh tadi yang buruk, fi sijjin, di sijjin. Apa itu sijjin? Fil ardil sufla, yaitu di bumi pada tingkatan yang paling rendah, paling bawah, bumi yang paling bawah. Simpan catatannya di sana. Kemudian fatutruhu ruhahu torhan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka setelah disimpan catatannya tadi di sijjin, di tempat yang paling rendah, maka ruh yang tadi dibawa oleh malaikat torhan, dibuang dari atas langit, dibuang dari atas langit. Fatu'adu ruhahu fi jasadihi, sampai ketika dibuang dari atas langit, ruhnya itu langsung nyungsep ke dalam jasadnya yang ada di kuburan di bumi ini. La haula. Sampai-sampai Nabi SAW membacakan kembali satu ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah orang musyrik itu mereka itu akan dilemparkan kelak dari atas langit.
Ketika di atas mengawang-awang di atas langit, dia akan ditabrak oleh burung-burung. Kemudian dia akan terhempas oleh angin-angin yang besar sampai dia terhempas jauh ke tempat yang sangat jauh dan hina. Jadi orang kafir ruhnya tadi. Kalau ruh orang mukmin ketika sudah di atas langit, diantarkan kembali sampai dia masuk ke dalam jasadnya untuk ditanya di dalam kubur. Ruh orang kufur, jangankan diantar, diizinkan masuk tidak, setelah dihinakan di atas langit, dilempar dari atas langit sampai nyongsep ke kuburannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi." Kemudian datanglah dua orang malaikat yang sangat sangar dan keras bentakannya, dan didudukanlah jasad si kufur tadi. Fayakulani, dan dia ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka perhatikan, jawaban dari orang kufur ini adalah ha. Itu adalah ungkapan orang Arab yang membingungkan. Jadi kalau kita ditanya atau kita enggak dengar sesuatu, ditanya, apa? Bingung. Orang kufur di dalam kubur ditanya, "Man rabbuka?" Bingung. La adri, katanya. Aku tidak tahu. Wa ma dinuka? Sama jawabnya. La adri. Aku gak tahu. Dan siapakah orang yang diutus kepadamu yang membawa risalah? Sama jawabannya. La adri. Aku gak tahu. Dan inilah jawaban dari seseorang yang kufur. Dan kalau kita perhatikan, jawaban yang mukmin tadi, ketika ditanya, "Man rabbuka?" Qala rabbi Allah, Tuhanku Allah. Jawaban yang sangat pasti tanpa keraguan. Sedangkan orang kufur penuh dengan keraguan. Bahkan dalam riwayat lain ada dua jawaban. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" La adri. Sami'tun nasa yaquluna dzak. Aku enggak tahu. Aku cuma ikut-ikutan aja selama aku hidup di dunia. Kata orang begini, ya aku ikuti. Itu adalah jawaban orang munafik. Itu adalah jawaban orang fasik. Orang yang ngakunya Islam tapi tidak melakukan ketaatan. Jawabannya seperti itu. Sami'tun nas yaquluna dzak. Aku cuma dengar manusia aja, kemudian aku ikuti aja, ikut-ikutan. Sedangkan orang kafir tadi jawabannya la adri. Itu yang kafir murni itu. Kafir yang original. Dia akan menjawab benar-benar gak tahu. Sedangkan kalau kita perhatikan orang yang kafir murni tadi, mereka di dunia itu menyembah Tuhan yang mereka yakini. Misalnya Tuhan X. Mereka meyakini agamanya sebagai agama Y. Tapi ketika di alam kubur, mereka tidak menyebutkan Tuhan yang mereka sembah. Ketika di alam kubur, mereka tidak menyebutkan identitas agama yang mereka yakini di dunia. Kenapa? Karena alam kubur tidak menerima jawaban yang salah. Karena alam kubur tidak menerima juga jawaban tidak tahu. Sehingga kalau kita ditanya di alam dunia, penuh dengan kemaafan. Misalnya bapak ditanya, sebutkan rukun sholat yang 18 misalnya. Nggak tahu. La adri misalnya. Dimaafkan. Di alam kubur tidak ada maaf ketika ditanya. Maka ketika ditanya, kata malaikat, wama, tadi pertanyaan terakhirnya, siapa yang diutus kepadamu? Setelah seluruh pertanyaan dilontarkan, la adri, masih tidak tahu juga. Kemudian malaikat itu mencela, la daraita wa la talauta, dasar engkau, katanya, tidak mau belajar selama di dunia. Dasar engkau dan dasar engkau yang tidak mau tahu selama di dunia ini. Selama di kubur nanti kita akan, bukan kita mudah-mudahan, orang yang kufur akan direndahkan oleh malaikat, la darauta wa la talauta, la daraita wa la talauta. Dasar kamu orang malas yang tidak pernah mau belajar dan tidak mau tahu. Makanya Pak, kita bersyukur kita mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Ini sangat berarti untuk keberlangsungan kita di akhirat nanti. Karena orang yang enggan untuk belajar, tentu resikonya bagaimana nanti di hadapan malaikat yang melontarkan fitnah di dalam kubur.
Maka dari sini juga kita bisa memahami bahwa belajar itu sangat wajib, hukumnya wajib, tidak terbatas usia. Buktinya orang yang kufur tadi ketika tidak bisa menjawab direndahkan, dasar tidak mau belajar gitu ya. Kemudian setelah itu fayunadi munadi minas sama, dan dipanggillah orang kufur tadi dengan suara yang muncul dari langit, an kadzdzab, dasar engkau pendusta, kata suara yang ada di langit itu. Maksudnya ketika di dunia dia meyakini sesuatu yang dia sembah, tapi ketika di akhirat jawabnya tidak tahu, maka dia berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar, maka bentangkanlah, kata Allah, maka bentangkanlah untuknya jalan menuju neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan juga pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sammumiha, kemudian setelah dibukakan pintu neraka, maka panasnya neraka langsung menyengat kulitnya, dan racunnya neraka langsung hinggap di kulitnya. Wa yudayyiqu alaihi qabrahu, setelah dibukakan pintu neraka, kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudayyiqu qabrahu hatta tukhtalifa fihi adla'uhu, saking sempitnya kuburan itu sampai tulang rusuknya remuk dan berserakan di mana-mana. Wa ya'tihi rajulun, setelah tulangnya remuk Allah kembalikan lagi. Kemudian datanglah seorang laki-laki, qabihul wajhi, yang wajahnya sangat buruk sekali. Qabihul thiyab, pakaiannya juga sangat buruk. Muntinur rih, dan baunya sangat busuk sekali. Fayaqul, dan orang yang datang itu berkata, abashiru billadhi yasukka, aku datang membawa kabar yang sangat buruk bagimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana engkau pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka jasad si kufur tadi berkata, man anta fawajhukal wajhul jaji'u bisyarri, siapakah engkau? Wajahmu itu sungguh menakutkan dan mendatangkan kebinasaan. Ana amalukal khabith, maka orang tadi menjawab, aku adalah amal burukmu selama di dunia. Kemudian thumma yuqayyidu lahu a'ma asam abkam biyadihi mirzabbah, setelah datang orang tadi yang menjelma sebagai amal buruknya, maka Allah datangkan orang yang menemani jasad si kufur tadi, sesosok makhluk, a'ma asam abkam. Makhluk ini dia itu buta, tuli dan bisu, buta, budeg dan bisu, untuk menemani orang tadi di dalam kuburnya. Kemudian wabiyadihi mirzabbah, dan orang yang menemani tadi yang buta, tuli dan bisu tadi memegang di tangannya itu al-mirzabbah, alat pukul, pentungan, atau bahkan lebih besar dari itu, membawa alat untuk memukul. Bahkan digambarkan sama Nabi, lau yadriba biha jabalun kana turaba, andai kata ditepuk saja satu kali alat pukul tadi kepada gunung, maka otomatis gunungnya menjadi debu. Kemudian fayadribahu durbatan, maka dipukullah si jasad kafir tadi dengan satu pukulan, hatta yasiru biha turaba, sampai jasadnya menjadi abu dan merata dengan tanah. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan lagi menjadi jasad yang biasa, lalu dipukul lagi, dan begitulah seterusnya yang dia hadapi di alam kuburnya. Dan itu merupakan fajazakallahu syarran, itu merupakan balasan dari Allah atas keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian pada pukulan kesekian kalinya, fayasihu sayhatun, maka dia berteriak dengan sangat keras.
yasma'uhu kullu syai'in, sampai teriakannya itu terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di bumi dan ada di langit, illa thaqalaini, kecuali oleh manusia dan jin. Kita nggak bisa dengar siksa kubur, tapi selain dari manusia dan jin, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala diperdengarkan. Kemudian orang tadi yang berteriak, dia memberikan kode, memberikan teriakan yang keras kepada makhluk yang mukul-mukulnya tadi. Tapi apa daya, makhluk yang tadi buta, tidak bisa melihat bagaimana sadisnya dia memukul. Tuli tidak bisa mendengar teriakan dari orang tadi, dan bisu tidak bisa ngajak ngobrol orang yang tadi sedang kesakitan. Fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah. Kemudian si kufur tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat itu. Karena dia membayangkan di kubur saja, di alam barzah saja sudah seperti ini, apalagi nanti kelak setelah kiamat di dalam neraka, siksanya lebih pedih dan lebih dahsyat lagi. Maka kalau kita lihat ketika gempuran-gempuran siksaan tadi yang dilontarkan kepada orang kufur tadi, dia memohon kepada Allah agar tidak terjadi kiamat. Ya Allah, seperti ini saja siksaanku cukup, katanya. Gak apa-apa dipukul jadi tanah, dipukul jadi tanah, gak apa-apa. Dia berdoa agar tidak terjadi kiamat karena saking pedihnya dahsyat neraka. Kemudian datang satu ayat dari Al-Quran di surat Yasin. Nabi membacakannya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Kemudian pada hari kiamat datang, orang-orang seluruhnya dibangkitkan, termasuk orang-orang kufur tadi dibangkitkan. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan aku ini dari tidur-tidur aku? Maksudnya dari kuburku. Dia merasa bahwa baru kemarin dia disiksa di dalam neraka, tapi tidak lama setelah itu dia dibangkitkan di hari kiamat. Dan itu merupakan waktu yang singkat. Dan singkatnya seberapa lamanya wallahu a'lam, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hadis yang cukup panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mentadabburi. Sedikit banyaknya ini menjelaskan tentang bagaimana tentang alam barzakh. Barzakh itu sebutan dari alam kubur. Disebut barzakh karena barzakhun artinya pembatas. Makanya di Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang berbeda, kemudian dalam satu tempat yang sama dia terpisah oleh barzakh. Begitupun alam kubur itu adalah barzakh, pemisah antara alam kubur dan alam dunia. Yang dikubur tidak bisa ke alam dunia, begitupun sebaliknya sebelum tiba waktunya. Dan wallahu a'lam bishawab, itu adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini menjadi trigger. Kita harus sadar diri. Kita ini sangat dekat dengan dunia. Dan mudah-mudahan dunia ini tidak menjadikan kita lalai dan memadamkan semangat kita untuk melakukan ketaatan. Dan mudah-mudahan kita bisa menambah keimanan dan keyakinan kita setiap harinya. Dan itulah yang akan menjadikan modal untuk kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat sebagai bentuk fitnah kubur nanti ketika kita mati. Wallahu a'lam. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Kalau ada tambahan atau koreksi, dipersilahkan. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis, cuma satu hadis udah lumayan panjang, apalagi hadis berikutnya. Ya, baik. Kalau ada, baik. Cukup? Baik, kalau cukup mungkin kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk selalu gemar menghadiri majelis ilmu, selalu gemar belajar, membaca Al-Quran,
mentadabburi dan mengamalkannya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan kita kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur dan memasukkan kita ke surga dengan penuh kenikmatan yang abadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.